on your mind when I'm calling. Girl, let me provide you. Halo guys, kami dari kelompok 6 dengan mata kuliah Sistem Kepartaian dan Pemilu dengan saya Kisnu Tua. Saya Ariel Keboy. Saya Hana Pesawit. Halo, saya Sungguh Mantong. Yang saya Eklesia Pita. Saya Isak Putar Merafon. Saya Sarang Minta. Saya Emanuela Kiriwang. Hai teman-teman, sekarang kami kelompok 6 ada di DPTB Partai Keadilan Sejahtera, tepatnya di Kecamatan Tuminting, Kota Manado. Sedikit informasi tentang DPTB. DPTB merupakan dewan tingkat daerah yang ada di provinsi. DPTB ini memiliki fungsi perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat untuk mengelola dan menjalankan partai politik yang ada di suatu daerah. Dan mungkin banyak teman-teman yang bertanya bagaimana mekanisme perekrutan suatu anggota di partai politik, tepatnya di Partai Keadilan Sejahtera ini. Oleh karena itu kami kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai mekanisme rekrutmen yang ada di Partai Keadilan Sejahtera ini, dan yang akan menjelaskan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Proses rekrutmen yang pertama yaitu pendaftaran dan seleksi awal. Calon anggota harus mendaftar melalui saluran resmi partai seperti kantor cabang partai. Kemudian calon anggota diminta untuk mengisi formulir pendaftaran untuk memberikan dokumen resmi seperti identitas resmi untuk memastikan minat dan komitmen calon terhadap visi dan misi partai. Pengembangan ideologi dan pendidikan dasar. Calon anggota biasanya mengikuti pendidikan dasar partai atau kadang disebut Tabia di PKS. Untuk memperkenalkan ideologi, visi misi dan nilai-nilai partai, program ini bertujuan untuk memastikan calon memahami dan sejalan dengan prinsip-prinsip partai. Yang ketiga, pemantauan integritas. PKS dikenal dengan fokusnya integritas kader. Proses rekrutmen melibatkan pemantauan rekam jejak kader, termasuk perilaku sosial, kejujuran, dan keterlibatan dalam aktivitas komunitas. Pemantauan ini dilakukan melalui rekomendasi dari anggota yang aktif atau survei sosial di lingkungan. Yang keempat, ujian dan penilaian. Setelah mengikuti ujian pendidikan dasar, calon anggota biasanya atau evaluasi untuk melalui pemahaman mereka terhadap materi yang diajukan, termasuk nilai-nilai keislaman, keorganisasian, dan kepemimpinan. Proses pengangkatan dan tahap percobaan. Jika lolos seleksi, calon anggota diterima sebagai anggota percobaan. Pada tahap ini mereka diharapkan aktif mengikuti kegiatan partai seperti pengajian, kegiatan diskusi politik, dan kegiatan sosial. Kinerja dan kontribusi mereka selama masa percobaan akan menjadi bahan evaluasi. Yang keenam, pengukuhan sebagai anggota tetap. Setelah masa percobaan selesai dan calon dinyatakan layak, mereka akan ditentukan sebagai anggota tetap. Proses pengukuhan ini sering diiringi dengan janji setia. Yang ketujuh, pengembangan kader lanjutan. PKS memberikan perhatian besar pada pengembangan kader melalui pelatihan berjenjang seperti program kepemimpinan, pendidikan politik lanjutan, dan pembinaan spiritual. Hal ini untuk memastikan kader memiliki kompetensi dan tetap berintegritas dalam menghadapi tantangan politik. Demikianlah penjelasan kami